Ya, kami bersyukur antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk Ya, berkunjung ke IKN. Jadi pada waktu Nataru kemarin betul itu ada sekitar hampir 75.000 sampai 79.000 kendaraan ya, yang masuk ke wilayah kami di IKN. Dan kemudian betul ada sekitar 300.000 300.000 orang orang ya. ya, mereka datang ke Bapak Presiden Prabowo Ya, Subianto yang sudah hadir. Tadi Mas Febi sempat menyampaikan ya. kan, beliau sudah hadir di IKN 12-13 Januari kemarin. Sebelumnya Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran juga sudah meninjau juga. Pada saat ini kalau kita lihat hampir 100% untuk gedung-gedung ataupun bangunan ekosistem eksekutif ini Ya. sudah selesai. Situasi Ibu yang kota berbeda nih. Nusantara dibangun bukan seperti copycat atau copy paste memindahkan kota Jakarta Ya, kemudian menjadi IKN. Kami tidak membabat hutan. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Oh, ini berarti membuka hutan dan sebagainya. Nah, yang ada di situ itu adalah hutan tanaman yang industri. monokultur. Betul, hutan tanaman industri, eukaliptus, tanaman eukaliptus. Ya. Nah, kemudian kami tentu saja dengan penataan kawasan yang memang sudah didesain sedemikian rupa tidak merusak lingkungan yang ada, bahkan kami menanam ya tanaman-tanaman endemik. Sudah mulai hampir rampung adalah jalan tol dari IKN Balikpapan dan sebagainya. Kemudian bandara, Ya, Bandara betul. Nusantara ya. Dan ini bahkan sudah difungsikan pada waktu Presiden Jokowi juga pernah hadir, kemudian Pak Wapres juga, lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu sudah kami selesaikan gedung SD, Gedung SMP, SD ya. SMA. Nah, itu ada di fasilitas pusat pemerintahan. Pada pertengahan tahun ini sudah, atau tahun ajaran baru sudah menerima siswa. Murid ya. Sudah ada 3 rumah sakit yang beroperasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Januari 2026 yang lalu mengunjungi ibu kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada saat itu Presiden Prabowo menekankan agar pembangunan gedung yudikatif, dalam konteks ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan gedung legislatif DPR MPR, dipercepat pencapaiannya. Targetnya pada tahun 2028 seluruh ekosistem pemerintahan mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berfungsi penuh di IKN. Dan uniknya pada penghujung tahun 2025 ada liburan Natal dan Tahun Baru, ada sekitar 300.000 warga yang menyerbu kawasan IKN. Dan mereka mengambil gambar, berpose di wilayah itu, menunjukkan antusiasme mereka. Dan untuk mengetahui progres yang ada di IKN, terutama bagaimana IKN punya konsep Smart City Forest, maka telah hadir bersama dengan saya Bang Troy Harot Panto. Beliau adalah stafsus bidang komunikasi publik yang juga juru bicara otorita IKN. Saya akan sapa beliau. Mas Troy, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mas Febi, terima kasih diundang. Mas Troy, 300.000 orang pada liburan Nataru yang lalu itu antusias datang ke IKN. Mas Troy melihat ini fenomena apa ini? Ya, kami bersyukur antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk Ya. berkunjung ke IKN. Jadi pada waktu Nataru kemarin betul itu ada sekitar hampir 75.000 sampai 79.000 kendaraan Ya. yang masuk ke wilayah kami di IKN. Dan kemudian betul ada sekitar 300.000 orang ya. mereka datang. Nah, ini hanya pada periode libur Nataru saja yang kemarin Ya. sekitar 10 hari. Sebelum-sebelumnya pun masyarakat juga antusias Ya. datang ke IKN. Dan ini suatu pertanda yang baik bahwa memang ini menjadi pilihan utama ya, prioritas warga untuk bisa mengetahui lebih detail ya, mengenal lebih jauh lagi
bagaimana IKN itu, pembangunan IKN dan sebagainya. Dan masyarakat yang hadir itu dari berbagai daerah di Indonesia. Iya, betul. Dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan tidak sedikit wisatawan dari mancanegara juga hadir. Jadi mereka penasaran ingin tahu bagaimana progres IKN. Jadi artinya bahwa ketertarikan masyarakat untuk mengetahui tentang IKN sendiri ini cukup besar. Yang hadir itu bukan hanya masyarakat dewasa, tapi mulai dari anak-anak juga ya. Sampai ada yang lansia, ya mereka semua senang lah bisa hadir di situ. Ini membuktikan bahwa ekosistem yang ada di IKN ini memang sudah terbentuk, Mas Feby. Jadi masyarakat datang bukan hanya untuk berfoto, tapi menikmati lingkungan yang ada di sekitar IKN. Ya. Dan pada saat itu memang tol memang dibuka karena memang masih fungsional saat ini betul ya. Dari Balikpapan ke IKN. Jadi semua bisa menikmati fasilitas yang ada. Di mana di situ ada restoran, ya, kemudian ada juga kafe, lalu ada Toserba, ya, minimart, dan bahkan ada toko elektronik, ya, semua bisa dinikmati masyarakat, dan bahkan juga kami secara khusus ada hiburan, ya. Oh iya, betul. Ya, betul, dan semua enjoy. Bang Troy, kita juga kepingin dapat elaborasi dari Bang Troy. Sebenarnya progres dari IKN itu sendiri, karena tadi kan dalam pengantar saya sebutkan bahwa targetnya di tahun 2028 itu seluruh fasilitas itu sudah terpenuhi, lalu secara bertahap kemudian ASN, PNS, ya yang tentu yang diprioritaskan sudah menempati kota itu, dan tentu ini situasinya berbeda. Para ASN yang biasa tinggal di Jakarta sebagai metropolitan tua yang usianya lebih dari 5 abad datang ke wilayah baru. Konsepnya juga beda ini, ya kan? Konsepnya Smart Forest City. Coba bisa Mas Troy elaborasi ini progress reportnya, Mas. Baik. Jadi pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih ya dukungan semua pihak. Warga yang datang ke IKN itu bentuk support moral buat kami ya untuk membangun ibu kota Nusantara ini, dan juga berbagai pihak. Secara khusus juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah hadir. Tadi Mas Feby sempat menyampaikan kan, beliau sudah hadir di IKN 12-13 Januari kemarin, dan itu sungguh menguatkan hati kami, begitu ya. Dan juga beliau melihat meninjau progres dari IKN itu sendiri. Jadi terima kasih pada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta dengan jajaran. Ada Pak Seskap juga di situ, dan juga ada beberapa dari menteri ya, Kabinet Merah Putih yang hadir. Sebelumnya Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran juga sudah meninjau juga Mas Feby. Nah, pada saat ini kalau kita lihat hampir 100% untuk gedung-gedung ataupun bangunan ekosistem eksekutif ini sudah selesai. Eksekutif ya, betul ya. Berarti ada Istana Garuda, Istana Negara, kemudian ada kantor bersama itu ada 4 ya, di situ ada 4 kompleks kantor bersama yang sebelumnya disebut dengan kantor Kemenko. Nah, itu masing-masing terdiri dari 16 tower. Lalu kantor dari Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri itu juga kami sudah menempati sudah berfungsi. Lalu kemudian ada kantor Kementerian Pekerjaan Umum, lalu kantor Kementerian Sekretariat Negara, kantor Sekretariat Presiden. Nah, kemudian juga ada unit hunian, Mas Feby. Itu sudah siap, ada 47 tower hunian ASN. Jadi itu memang didedikasikan untuk ASN yang nanti akan ke sana. Betul sekali. Dan kemudian ada rumah jabatan menteri, ada 36 unit. Nah, juga ada unit yang disediakan untuk pekerja, yaitu pekerja konstruksi. Nah, ini yang disebut dengan hunian pekerja konstruksi. Ini tersebar di 35 tower. Nah, kemudian progres yang lain adalah tadi saya sampaikan. Nah, ini sudah mulai hampir rampung adalah jalan tol dari IKN Balikpapan dan sebagainya. Kemudian bandara, Bandara Nusantara, ya. Dan ini bahkan sudah difungsikan pada waktu Presiden Jokowi juga pernah hadir, kemudian Pak Wapres juga, lalu kemudian Pak Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu. Nah, kemudian dari sisi fasilitas pendidikan, tadi sebelum kita berbincang-bincang ini kan sebelumnya
Mas Febi menanyakan ini bagaimana dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, kabar gembiranya, Ya. jadi sudah kami selesaikan gedung SD, SMP, SD ya, SMA. Nah, itu ada di fasilitas pusat pemerintahan. Nah, ini sudah selesai, Mas Febi. Dan dirancang gitu ya pada pertengahan tahun ini sudah atau tahun ajaran baru sudah menerima siswa. murid ya. Betul. Nah, kemudian kami juga ada TK dan PAUD itu tersebar di unit-unit hunian ASN. Lalu kemudian yang progres yang kemarin yang masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana dengan layanan kesehatan. Sudah ada 3 rumah sakit yang beroperasional. Satu rumah sakit Hermina, kemudian rumah sakit Mayapada, Betul. lalu satu lagi ada rumah sakit Nusantara, itu dari Kementerian Kesehatan, ya. Lalu kemudian juga ada lapangan bola Ya. PSSI ya yang dibangun oleh FIFA, itu juga sudah ada. Nah, kemudian ada hotel juga yang sudah berfungsi, Mas Febi. Ada Swiss Hotel Nusantara, Bintang 5, lalu Kubika, Bintang 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Mas Febi yang juga suka ditanya adalah utilitas publik. Tadi kan Mas Febi kan menyampaikan gitu, apa saja. Nah, pedestrian, jalur pedestrian sudah ada di situ. Dan juga untuk jalur sepeda, Mas Febi. Jadi tadi disampaikan masyarakat datang menikmati, mereka bukan hanya datang untuk melihat berfoto, tapi bahkan juga menggunakan kesempatan untuk berolahraga. Oh, jadi gowes di situ boleh. Bisa juga gowes juga ada juga gitu ya. Dan itu ada jalur sepedanya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan kurang lebih ya. Kemudian kami juga sudah menyelesaikan jaringan air minum. Oh gitu ya. Sudah. Ini yang beberapa waktu lalu sempat disoroti ya, Mas Troy, soal ketersediaan jaringan air minum atau air bersih lah ya. Ya, jadi sebetulnya levelnya bukan air bersih saja, air minum sudah tapi sudah sampai potable water. Jadi sudah air minum. Jadi di unit hunian tempat kami tinggal ya untuk ASN itu, Mas Webi buka keran, nah ya. Lalu airnya bisa langsung diminum, ya? Betul gitu ya. Dan itu sudah melalui proses. Jadi saya sampaikan begini, debit pengambilan yang sudah kita lakukan untuk air baku dan air minum itu volume tampungnya 16 juta meter kubik. Itu jadi dari kita ada bendungan. Dari bendungan yang jaraknya 5 betul, kilo dari betul, IKN ya, betul, Mas ya. Troy ya. Sudah sempat menengok kan, sempat, ya. Dan di situ bendungan bukan betul-betul difungsikan bukan hanya tempat bendungan, tapi juga untuk tempat wisata juga di situ. Ya kan ada kafe, bisa berolahraga juga. Betul. Nah, kemudian kami juga ada intake Sungai Sepaku yang pengambilan debitnya 300 liter per second juga. Nah itu jadi semua sudah ada ya jaringan untuk air baku, air bersih, tetapi juga air minum. Begitu, Mas. Nah, Debbie, tadi yang saya sempat sampaikan. singgung mengenai konsep Smart Forest City. Iya. Ya kan, jadi kalau memang ASN nanti secara bertahap dipindahkan ke IKN, tentu situasinya beda. Tentu menimbulkan pengaruh gaya hidupnya tentu beda. Ya kan, sarananya berbeda. Dan sarana transportasi juga berbeda karena di sana kan kalau saya nggak salah adalah dibikin konsepnya adalah ramah lingkungan. Ya, sehingga situasi yang terlanjur terjadi di Jakarta tidak terjadi di sana. Gimana ini Mas Troy nyiapin situasi Ibu kota yang berbeda? Nusantara dibangun bukan seperti copycat atau copy paste memindahkan kota Jakarta kemudian menjadi IKN. Jadi bukan seperti itu. Jadi kami ini ada prinsip yaitu smart city, kota cerdas begitu ya. Kemudian forest city, kota hutan, kemudian kota hijau. Lalu kemudian water resilience city begitu atau sponge city. Jadi kita beradaptasi dengan penggunaan air di situ dan juga pengelolaan air. Nah, smart city itu berarti kota ini dikelola secara cerdas berbasiskan teknologi dan digital. Nah, itu yang kita lakukan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup siapapun yang berdomisili di situ. Nah, ini kemudian diimplementasikan dengan konsep bangunan cerdas. Ya, jadi
memang semua ada ketentuan dan aturannya untuk mendirikan bangunan di situ, termasuk hunian tempat kami tinggal ASN. Ini bolak-balik saya mengatakan tempat kami tinggal. Ya. Jadi memang untuk otorita Ibu Kota Nusantara sendiri itu warganya ataupun pegawainya itu hampir sekitar 1.100, 1.200 ya. Betul. Dan kami semua tempat tinggalnya memang di situ. Ya. Jadi kami tinggal di hunian rumah susun. Di hunian rumah susun tersebut itu ada 3 kamar, satu unit itu ada 3 kamar. Nah ini perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa juga ya. Bagaimana sih hunian rumah susun itu? Nah sebetulnya ya kami memang menyebutkan rumah susun, tapi kalau di tempat lain disebutnya apartemen. Karena kualitasnya apartemen. Ya, kualitas apartemen ya. Betul. Mas Febi udah sempat lihat belum waktu itu? Belum sempat mampir Saya sudah lihat tapi nggak masuk. Belum berarti harus masuk, harus mampir. Jadi di situ ada 3 kamar, ada 1 master bed gitu ya, dengan kamar mandi dalam. Nah kemudian ada 2 kamar yang lebih kecil gitu ukurannya, lalu ada kamar mandi luar. Nah kemudian ada mesin cuci, ada pantry di dalam ya. Semuanya lengkap tersedia, bahkan airnya pun yang potable water itu, kalaupun kita mau mandi itu air panas dan air dingin. Nah itulah fasilitas yang disiapkan untuk mereka yang nanti akan tinggal di Ibu Kota Nusantara. Jadi untuk teman-teman ASN begitu ya, ini adalah fasilitas yang luar biasa begitu di IKN, dan kami semua saat ini memang kami tinggal di situ. Nah dalam konsep kota yang ramah lingkungan. Nah, di situ kami dari satu titik ke titik yang lain memang diusahakan sekitar 10 menit ya, dan bahkan dengan kendaraan kami menggunakan kendaraan berbasis listrik, bis listrik. Jadi nantinya kendaraan berbahan bakar BBM nggak boleh lagi di situ. Nanti bertahap. Oh, bertahap. Nanti bertahap tentu saja ya, menuju ke Forest City itu tadi. Nah, jadi saya mau cerita. Jadi sebagai contoh, kami ada kantor otorita Ibu Kota Nusantara. Itu lokasinya itu di depan titik 0 kalau yang sudah pernah ke IKN ya. Nah, kemudian kami semua tinggal di hunian-hunian rumah susun itu. Nah, menuju dan kembali lagi ke hunian rumah susun tersebut itu ada 2 pilihan. Kita mau jalan kaki juga bisa. Jalan kaki ya betul, dan itu segar gitu kan ya, sore hari udaranya, pulang kantor. Harusnya itu yang paling disarankan ya. Jalan kaki ya. Karena memang polusi sangat rendah Mas Febi di situ ya. Mau jogging pagi kita masih sempat ya. Kemudian bahkan juga teman-teman ada yang naik sepeda juga gitu ke kantor dan kembali lagi gitu. Tapi ada juga bis listrik itu yang disediakan untuk menampung para pegawai. Jadi ini semua konsep-konsep digital ya, smart city dan juga menghormati lingkungan itu yang kami lakukan. Nah, apalagi yang kira-kira yang menunjukkan bangunan cerdas ini ada smart metering. Jadi smart metering ini pengukuran otomatis berbasis digital penggunaan listrik dan air. Oh gitu. Nah, jadi setiap bulan tuh ada laporannya gitu ya, masuk ke gadget kita masing-masing. Bulan ini Anda menggunakan listrik sebanyak air sekian gitu kan. Nah, kalau misalnya berlebihan akan di warning, ada alert begitu. Nah, jadi bahkan di sana juga ada fasilitas-fasilitas penunjang supaya nyaman. Nah, kemudian kembali ke konsep IKN sendiri. Tadi digital sudah, smart city, kemudian forest city. Nah, konsep forest city itu kami menghormati keberadaan lingkungan yang memang sudah ada di sana. Kami tidak membabat hutan. Nah, ini yang sering dipertanyakan. Oh, ini berarti membuka hutan dan sebagainya. Nah, yang ada di situ itu adalah hutan tanaman yang monokultur. Betul, hutan tanaman industri, eukaliptus, tanaman eukaliptus. Nah, kemudian kami tentu saja dengan penataan kawasan yang memang sudah didesain sedemikian rupa tidak merusak lingkungan yang ada, bahkan kami menanam tanaman-tanaman endemik. Ya, biasanya Kalimantan. jadi masalah endemik memang. Betul. Nah, kami jadikan menjadikan hutan yang tropical. Jadi dia mengembalikan pelan-pelan kepada sebelum dia menjadi HTI gitu ya. Betul sekali gitu. Dan ini pelan-pelan itu seperti apa ya. Jadi kami giat menanam. Ada tempat pesemaian di Mentawir begitu kan untuk memproduksi bibit-bibit tanaman tersebut. Nah, kemudian ditanam di lingkungan IKN. Memang kami mulai dengan wilayah KIPP dulu ataupun Core Government Area atau
pusat pemerintahan gitu Iya. ya. Nah, setiap 2 minggu sekali kita punya lifestyle, Mas Feby, untuk pegawai OIKN. Kami diminta oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono, ya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan memang ini bukan akan, tapi sudah menjadi kesadaran kita. Tiap 2 minggu sekali kami menanam. Menanam tanaman endemik itu. Betul. Oh. Termasuk ada tanaman keras gitu ya, Iya. tanaman pohon buah-buahan gitu ya. Kami mulai tanam di situ setiap 2 minggu sekali, dan itu 1.100 pegawai, bisa bayangkan. Jadi minggu ini di titik yang ini, minggu berikutnya atau 2 minggu lagi di titik ini. Oh gitu. Betul, dan bahkan ini mulai dibiasakan. Nah, Mas Webi misalnya datang ke sana, kurang berapa lagi ulang tahun. Nah, kami budayakan kalau merayakan, menselebrasi, nanam. bentuknya nanam, gitu. ya. Ya, itu memang Pak Kepala Otorita, Pak Basuki juga memberikan teladan, ya, dan juga menginstruksikan kepada kami. Itu menjadi lifestyle yang kita lakukan. Gitu ya, ada lifestyle. Nanti kalau baru tamu-tamu juga hadir di situ, kan banyak sekali tamu, Mas Yobi. Ya. Bahkan Sabtu Minggu itu penuh. Ya, ada yang mau berkunjung. Bukan hanya tamu-tamu yang ingin melihat IKN, tapi memang mereka ingin ada kegiatan di situ ya. Mau acara apapun lah gitu ya. Mau rapat atau dan sebagainya, kami welcome, kami terbuka. Nah, kemudian silakan kalau misalnya kami ingin menanam. Oh, kami sangat senang sekali begitu. Ya. Dan itu dijadikan kebiasaan. Nah, inilah lifestyle yang kami bentuk. Nah, ini baru konsep Forest City. Ini sebagian yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk konsep Spawn City atau Water Relations City. Nah, jadi kami ada embung-embung yang dibangun khusus ya. Nah, di situ untuk salah satu fungsinya adalah menurunkan climate. Jadi udara yang cukup panas dengan adanya embung-embung itu bisa membantu juga. Dan kemudian di situ bukan sekedar embung. Nah, melalui inisiatif dari Pak Basuki juga, Pak Kepala Otorita, menebar ikan gitu ya. di situ. Ya. Dan bahkan ada embung-embung tertentu itu bisa dibuat mancing itu, Mas Yobi. Ya, Suka ya. mancing nggak nih, Mas Yobi? Iya, boleh juga. Jadi Nyoba kurang lebih mancing, gitu. seperti itu nih konsep kota Ya. yang persis seperti Mas Yobi sampaikan. Ini konsep yang mungkin berbeda begitu ya dengan kebanyakan kota metropolitan. Tetapi kita sudah memulai loh, Mas Yobi ini. Dan ini kita masuk ke tahun ketiga untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Mas Troy, ada satu masalah khas kota, yaitu adalah sampah. Yeah. Ya, dan ini kemarin juga Mas Troy pasti ngikutin juga lah perintah Pak Prabowo di Sentul kemarin. Kalau perlu tentara sama polisi itu ngikutin sampah gitu kan, korvet gitu ya. Nah, nantinya kan saya mendengar bahwa IKN ini jumlah penduduknya tuh dibatasi. Jadi ada satu kuota lah gitu. Nanti Bang Troy mungkin bisa mengelaborasi karena saya pernah mendengar konsep beberapa waktu yang lalu. IKN ini nggak boleh penduduknya melebihi X gitu ya. Karena diperhitungkan juga mengenai air, ya kan, kebutuhan listrik termasuk sampah, Bang Troy. Bagaimana ini menyikapi ini? Kami sangat peduli dengan kondisi lingkungan hidup yang tadi saya sampaikan ya. Sampah itu salah satunya gitu, ekses dari keberadaan orang di situ ya. Jadi sejak awal kami sudah melakukan edukasi kepada siapapun yang warga di IKN begitu ya, termasuk penduduk sekitar dan terutama kami yang tinggal di situ untuk mulai memilih ya sampah. Jadi mana sampah yang organik, mana sampah yang sulit untuk diolah begitu ya. Sampah yang berbahaya itu mana? Itu di setiap lokus ataupun tempat kami berada, kami tinggal di situ, kami bekerja di situ, selalu ada 3 macam warna untuk tempat pembuangan sampah. Jadi mulai dibiasakan di situ. Jadi awal yang kami lakukan adalah mindset dulu, habit tentang kebiasaan untuk memilih sampah. Kemudian yang kedua adalah tidak membuang sampah sembarangan, atau kalau membuang sampah harus pada tempatnya, dan kami sangat disiplin untuk hal tersebut gitu ya.
masyarakat yang datang berkunjung ke IKN itu selalu kami berikan edukasi, kami selalu berikan himbauan juga, begitu ya. Ketika masuk ke IKN itu kami berikan semacam panduan, dan bahkan ketika mereka berkeliling di Plaza Seremoni itu ada announcement yang selalu kami sampaikan, begitu kan ya. Nah, termasuk juga sampah ini bisa timbul karena kebiasaan merokok, Mas Webi, Iya, betul. ya kan ya. Jadi di IKN itu kami tidak memperbolehkan masyarakat tuh mereka yang merokok itu merokok di pokoknya dimanapun bisa tapi gitu. merokok Nggak boleh bisa. kan? Masih boleh di kawasan IKN. Ada titik-titik di mana disitulah Boleh. boleh merokok. Di luar begitu. itu nggak boleh. Nggak gitu. boleh. Ya, Begitu. ya. Termasuk kemudian setelah merokok ya harus membuang di tempat sampah Nah, yang Bang udah Tore, disiapkan. kalau kemudian ya. di TPA-nya bagaimana teknologi yang dipakai? Boleh Jadi ada tempat pengolahan ya, pembuangan dan pengolahan sampah terakhir. Ya, betul. Itu sudah ada di situ ya. Jadi semua dipusatkan di situ kemudian diolah. Nah, kemudian sampah itu dipisahkan terlebih dahulu, itu yang tadi kan organik, yang anorganik dan sebagainya, kemudian diolah. Jadi sudah ada Mas Webi pengolahan untuk itu, dan bahkan kami pada hari-hari ini kami memang ada program untuk membersihkan lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang bukan berada di kawasan inti pusat pemerintahan tapi di luar itu. Jadi kami mengajak peran serta dari warga OIKN itu sendiri maupun di luar OIKN untuk sama-sama kemudian kita membersihkan sampah di tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi pengunjung. Bang, di kota yang berdekatan dengan IKN itu namanya Balikpapan itu ada ketentuan tidak boleh lagi orang belanja pakai plastik. Ya. Kemudian air kemasan sebisa mungkin karena menghasilkan sampah plastik itu dikurangi. Hanya boleh belanja pakai paper bag. Apakah ketentuan yang sama dilakukan di IKN, Bang? Supaya itu tadi, karena tetangganya kan sudah memulai itu. Jadi supermarket, pasar tidak boleh lagi. Sama saja. Sama ya, Bang? Sama saja. Jadi termasuk kami menghimbau kepada outlet gitu ya, atau unit-unit toko dan sebagainya. Dan saya pun mencoba untuk mengetes gitu kan ya, belanja di satu tempat, maaf Pak, kami tidak menyediakan kantong plastik gitu, bawa sendiri begitu ya, atau ya udah dipegang gitu aja gitu. Atau biasanya tawarin ini ada paper bag, harganya sekian. Iya, ada juga yang seperti itu, walaupun belum semua ya gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini Mas Webi, ini adalah kesadaran itu harus ditimbulkan dulu, karena ini adalah habit yang harus timbul dari dalam orang itu sendiri, begitu kan ya, dan itu dari dalam orang perorangan yang pertama, tapi juga unit usahanya itu juga gitu. Mereka harus menerapkan secara disiplin gitu ya untuk penggunaan, yaitu tadi misalnya tidak menggunakan plastik dan sebagainya. Ya, jadi kembali lagi Mas Webi, konsep Ibu Kota Nusantara ini adalah konsep kota dengan peradaban baru, ya, filosofi peradaban baru. Filosofi peradaban baru itu berarti adalah soal mindset, soal cara pandang, soal habit, kebiasaan, ya. Kemudian soal apa lagi? Budaya, ya, cultural, social cultural. Jadi latar belakang yang dibawa sebelumnya, pengetahuan pendidikan yang dibawa sebelumnya, ketika kita masuk di dalam Ibu Kota Nusantara, ini konsepnya adalah konsep peradaban baru. Jadi berubah semua kita kira-kira. Berubah semua, Mas Webi. Satu, orang tidak terbiasa hidup dengan hewan-hewan liar begitu. Kami Mas Webi harus membiasakan diri untuk bertemu dengan hewan-hewan liar di situ, dan kami harus menghormati keberadaan hewan liar tersebut begitu. Bang, apakah Abang melihat adanya culture shock ketika kan karyawan otorita kan tadi disebutkan 1.300 orang ya, pasti berasal dari luar dengan pola hidup, terus masuk ke IKN, sempat nggak culture shock itu? Culture shock di mana-mana itu terjadi. Ada ya. Bukan hanya di IKN pasti ya. Jadi intinya itu terjadi ketika kita beradaptasi di tempat yang baru. Itu dimanapun Mas Webi.
anak saya misalnya masuk ke bangku sekolah, masuk di kampus gitu ya, atau masuk ke grup-grup kesenian gitu yang dia nggak mengenal orang-orangnya, dia nggak mengenal situasinya, atau bahkan di kota yang baru itu pasti terjadi ya. Nah, di IKN ini memang sebelum kita masuk ke IKN ataupun tinggal di situ, kita menyiapkan diri ya melalui memberikan sosialisasi, edukasi. Termasuk itu Mas Webi gitu. Bayangkan hari-hari ini kita melihat burung-burung yang segala macam satwa liar ya. Kemudian burung-burung yang mungkin kita kalau di kota-kota lain kita nggak pernah lihat. Wow gitu kan ya. Terus ya mungkin sekali-sekali kita melihat ada kera gitu kan ya. Benar Mas Webi ya kan ya. Lalu ada kemarin Mas Webi itu kita lihat ada beruang madu. Itu Ya kan ya. memang hewan itu yang paling khas di Kalimantan Timur, tapi beruang madu. kita dibiasakan untuk ya sudah kita hidup dengan binatang gitu. Wah itu kalau saya pribadi, ini testimoni ya. Saya merasakan wow, saya ada di dalam alam yang harus saya berikan rasa syukur yang mendalam. Tuhan sudah menciptakan ya segala makhluk ini supaya kita itu bisa hidup berdampingan dengan baik. Kembali lagi ke zaman bahula, tetapi konsepnya itu teknologi tinggi. Kalau nggak di IKN di mana lagi Mas Webi gitu? Iya kan? Bang, saya itu membayangin ketika kita terbiasa hidup di Jakarta atau kota kedua semacam Surabaya, tiba-tiba harus ke sana, situasinya beda banget, sepi gitu kan. Betul kan Bang? Sepi karena emang orangnya nggak banyak, ya kan? Lalu culture shock yang kalau saya ngalami 1, 2, 3 hari barangkali oke. Lebih dari seminggu saya bete. Bukan gitu. Mas Webi. Tapi yang lucunya ya, manusia ketika di keramaian, Mas Webi juga merasakan bukan? Ada satu waktu, saya kepingin nyepi, saya kepingin tempat yang natural basis yang kembali ke alam lah gitu ya. Ini waktunya kita harus kembali ke alam. Ya, hari-hari ini kita harus kembali lagi menghormati alam ya. Dengan segala kewibawaan alam yang kalau ini bahasa saya yang ada di dalamnya, kita harus mulai membiasakan diri dengan kondisi back to nature gitu kan. Nah, kalau dikatakan sepi, ya memang di dalam tata kota, perencanaan tata kota, ya itu memang kami tidak, ya itu tadi seperti awal memindahkan Jakarta, kemudian menjadikan IKN itu seperti Jakarta, ataupun menjadikan IKN seperti kota-kota lain yang besar yang ini. Tidak, semua ada konsepnya begitu ya. Tapi penduduk jumlahnya nanti dilimitasi gitu Bang? Pada saat ini keseluruhan berdasarkan survei kemarin BPS, itu kami ada sekitar 140-an ribu jiwa ya pada saat ini ya. Nah nanti kita bertahap, nanti kita evaluasi. Tapi memang sudah ada konsep bahwa IKN itu penduduknya tidak boleh lebih dari ini gitu? Ada konsep seperti itu. Tapi kita coba lihat ini ya perjalanannya seperti gitu ada evaluasi, betul. Karena kalau dibiarkan ya kayak Jakarta juga, kalau tidak dilimitasi betul kan. Lalu kemudian menjadi kawasan yang tidak tertata karena jumlah orang masuk tidak terkendali, betul kan ya? Betul. Nah, saya mendengar begitu, ada limitasi disesuaikan dengan kemampuan dari kota itu, betul ya Pak? Jadi memang inilah konsep kota masa depan yang tadi satu menghormati alam, ya, kemudian menghormati keberadaan dari manusianya itu sendiri, ya, kemudian jadi lingkungan alam, dan yang ketiga adalah menghargai, menghormati keberbedaan. Ya, Bang, ini mungkin pertanyaan yang sensitif kan, banyak sekali Mas Webi dari tadi pertanyaan semuanya katanya sensitif. Banyak sekali selain positif ada juga di media sosial muncul berbagai macam informasi yang nggak enak gitu ya. Kartu terlantar. Apakah otorita IKN juga menjadikan ini sebagai bagian dari apa ya, Bang Troy? Balancing gitu. Karena kalau kita biarkan kan konten-konten yang negatif ini dipercaya orang kan
Mas Roy pasti lihat tuh di banyak sosmed tuh seolah-olah kok tumbuh ini liar nih nggak terkendali, lalu nggak terurus, mangkrak dan seterusnya. Gimana, Pak? Jadi informasi itu adalah bagian dari tantangan ya yang sehari-hari yang kita hadapi. Bagaimana kemudian itu kita kelola dengan baik, sehingga warga atau masyarakat ataupun siapapun itu tidak salah menangkapnya. Ya, di tengah masifnya pembangunan yang ada di IKN, ya. Nah, memang kami sangat menyadari bahwa informasi yang berkembang di publik ini beraneka ragam, Betul. gitu kan ya. Nah, apa yang kami lakukan adalah memperkuat ya, bagaimana komunikasi ke masyarakat ini menjadi lebih akurat gitu ya, lalu berbasis fakta, berbasis data, kemudian juga melibatkan seluruh aspek pemangku kepentingan. Ini kata kuncinya. Jadi berbasis fakta, data, akurat, melibatkan sebanyak-banyaknya pemangku kepentingan dan terbuka. Ya. Dari 5 aspek itu kemudian kami sampaikan ya kepada masyarakat ya informasi-informasi yang sesungguhnya yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Itulah yang kami sebutkan dengan informasi yang benar. Kami tidak memberikan informasi yang baik-baik saja, tapi informasi yang benar gitu ya. Tell only the truth, and it is only the truth. Jadi katakan yang benar, kebenarannya itu, dan memang itu yang benar. Nah, memang banyak beredar misleading informasi, hoax, bahkan sampai ke deep fake. Contoh, deep fake. Contoh, dikabarkan bahwa Istana Garuda itu tinggal 1/4 aja banjir, air tenggelam gitu kan. Itu deep fake. Dan kemudian kita selidiki ternyata menggunakan AI. Ya kan? Nah, tetapi kan tidak bisa dibiarkan. Sehingga langkah berikutnya yang tadi filosofinya yang 5 itu adalah kita harus secara cepat dan terintegrasi. Cepat itu artinya memang bukan relatif lalu hitungan detik, menit dan sebagainya, karena kita perlu mendapatkan data dan fakta. Nah, yang kedua terintegrasi. Contoh, kami kemudian bekerja sama dengan Komdij. Ya, kami bekerja sama dengan teman-teman dari Badan Komunikasi Kepresidenan, ya, lalu dengan KL yang lain, dan termasuk dengan media, dengan Tribun, gitu kan ya. Kami sampaikan ini adalah berita yang tidak benar, ini adalah berita hoax, fake news, deep fake dan sebagainya. Mohon kami dibantu untuk menyebarluaskan ke masyarakat. Karena pilihan channel ke masyarakat kan banyak, Mas Webi kan. Dan itu yang kita lakukan. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Kami ini membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, contoh hari ini adalah ruang dialog. Kemudian mereka yang hadir ke IKN, mereka kepingin tahu tentang kondisi IKN, silahkan kami buka. Jadi tidak benar kemudian dibatasi dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk itu hoax itu, ya kan ya. Silahkan datang begitu. Nah, kemudian ada lagi ruang dialog itu dalam bentuk forum diskusi begitu ya. Kami persilahkan. Lalu juga ada yang ingin mengadakan penelitian, kami persilahkan. Jadi literasi penguatan literasi informasi itu juga kami lakukan untuk warga sekitar juga. Jadi agar mereka paham bagaimana bisa menyaring informasi melalui yaitu ruang-ruang digital itu yang sekarang sedang berkembang, Mas Wiwi. Bang Troy, ini terakhir dong. Iya. Sejauh ini apa keluhan yang IKN terima dari orang-orang yang sudah berada di sana? Ada nggak keluhannya, Bang? Kalau nggak ada ya memang bagus dong. Kalau nggak ada, apa? Pernah mendengar keluhan nggak, Bang? Apa ya? Mungkin ya keluhan-keluhan personal subjektif begitu ya. Tetapi secara umum semua menikmati karena ini gaya hidup yang berbeda. Mas Webi,
Dari pegawai kami di otorita yang sekitar 100.200 orang tersebut, sebagian besar adalah generasi muda. Ya. Ya, mereka enjoy, mereka menikmati tinggal di ibu kota Nusantara. Ya. Dan bahkan para pengunjung yang tadi disebutkan hampir 300.000 orang, kami adakan survei. Ya, persepsi survei. mereka ada, kami lakukan survei, jadi mereka bisa tapping gitu kan ya, scan gitu lalu QR code lalu ngisi kuesionernya gitu. ya. Ya, itu boleh dikatakan 90% puas. Oh, positif ya. Positif. Tone-nya positif ya. Tone-nya positif begitu ya. Di luar daripada memang ada beberapa hal yang memang kita improve terus gitu ya, kita perbaiki terus ya. Untuk pelayanan kita kepada masyarakat maupun fasilitas yang ada di IKN yang kami berikan untuk masyarakat. Bang, sebagai closing statement boleh dong Bang Troy menyampaikan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita di seluruh Indonesia, karena kami juga punya kantor di Kalimantan Timur terkait dengan progres IKN. Silakan Bang Troy. Iya. Jadi pada saat ini kami sedang menyiapkan tahap kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu menyelesaikan tahap untuk bangunan dan ekosistem legislatif. Jadi ada bangunan MPR, DPR, DPA dan sebagainya. Lalu juga untuk bangunan dan ekosistem yudikatif. Ya, MK dan MA. MK, MA dan sebagainya begitu. Dan ini sedang gencar kami persiapkan, kami bangun, dan juga untuk sarana dan prasarana yang lain, termasuk juga dukungan pembangunan dari sektor swasta. Kami mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan, kepercayaan diberikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak sudah hadir di Ibu Kota Nusantara, itu sungguh menguatkan kami semua, kami semangat untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tadi saya sebutkan juga Pak Sekretaris Kabinet, Pak Seskap, Pak Letkol Teddy juga hadir, memberikan dukungan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dan juga jajaran Menteri yang sudah hadir juga. Dan kepada masyarakat, terima kasih sudah mendukung Ibu Kota Nusantara. Berikan kami masukan yang terbaik untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Apa yang harus kami lakukan? Kami butuh informasi dan masukan itu agar kami dapat memahami begitu ya, kira-kira bagaimana pandangan masyarakat ya dari semua aspek terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nah, tentu saja kami juga berharap kepada seluruh warga ya untuk datang ke Ibu Kota Nusantara. Ada satu terminologi Mas Webi, seeing is believing, ya kan? Melihat sendiri lalu yakin. Kami mengundang segenap warga, ayo datang ke IKN, melihat sendiri, menikmati sendiri, sambil nanam pohon di situ, sambil menikmati kuliner asli di sana, sambil menikmati spot-spot yang menarik di wilayah Ibu Kota Nusantara. Terima kasih kepada jajaran Pemda setempat yang sudah mendukung Ibu Kota Nusantara, dan terima kasih kepada seluruh warga. Kalau hadir di IKN jangan lupa untuk memberitakan kabar benar tentang Ibu Kota Nusantara. Baik, terima kasih Mas Roy telah hadir di ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Demikian obrolan saya dengan staf khusus bidang komunikasi publik sekaligus juru bicara otorita IKN, Bang Troy Harold Panto. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Amin. 3, 2, 1, kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.